concern dengan kasus yang sangat besar, yang mana ada kasus tentang penganiayaan dari ART, salah satu ART. Ya. Seperti apa sih Bang, Abang melihatnya dari segi hukum dan kejadian seperti ini? Ini adalah ART-nya Ibu Erin, yang mana mantan dari Andre Taulani. Ini kan kasusnya masih bergulir dan sampai saat ini akan naik sidang, kabarnya akan naik sidang, dan pihak Bu Erin pihak itu akan mendapatkan gugatan 1 miliar. Akan naik sidang, orang pemeriksaan polisinya belum. Gugatan perdataannya. Bukan perdata. Tapi yang menarik sekarang karena memang kita berangkat dari masalah perdata ya, itu perdata kan dan kerugian, artinya kan ini berangkat dari kasus tentunya adalah pelanggaran terhadap tindak pidana, yaitu penyiksaan, penganiayaan. Dan itu kan apalagi undang-undang sekarang ya ada ya untuk PRT, kemudian ada LPSK juga udah terlibat. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Jadi kalau kalian sekarang datang menanyakan kepada kita di sini, saya mesti jelaskan bahwa kita prihatin sebagai senior lawyer, sebagai praktisi hukum, dan kebetulan kami ini juga duduk sebagai Dewan Kehormatan. Saya Dewan Kehormatan sekarang di Peradi, ya, yang katakanlah juga bertugas mengadili semua pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik di organisasi. Kemudian Pak Petrus juga adalah Dewan Kehormatan juga di KAI, ya. Nanti terpisah kalian bisa bicara sama dia untuk hal-hal yang berkaitan sama kode etik. Nah, tetapi dalam hal ini kita tidak berperan saya sebagai Dewan Kehormatan, enggak. Tapi kita masuk dulu kepada pelanggaran hukumnya. Apa yang jadi pelanggaran hukum yang kita sorotin dalam kasus ini adalah satu mengenai obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi ya seorang penyidik melakukan pekerjaannya, ya. Di mana menghalang-halanginya? Karena kami sudah mengikuti dari mulai ini tanggal 28 April ya kalau tidak salah di datang RDP di DPR di Komisi 3. Nah, sudah begitu baiknya Komisi 3 melakukan rekomendasi, bahkan mendukung laporan si Hera, kemudian melakukan rekomendasi juga ke Polda supaya laporannya Erin dihentikan. Tetapi kan yang kami dengar udah lebih dari 1 bulan ini, Jakarta Selatan juga sebagai penerima laporan juga kok kelihatannya kurang gercep gitu, ya, terlalu lamban gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan kasus di Bandung, ya penyekapan juga, penganiayaan juga, walaupun memang tensinya atau kadarnya berbeda ya, sana sampai gubernur turun tangan, kemudian perbuatannya juga sampai mengakibatkan cacat fisik, buta. Tetapi itu dari segi pelanggaran hukumnya. Kalau kita berangkat dari segi artinya yang terlibat di dalam proses si Irin ini sama si Hera ini, kan Komisi 3 itu kan komisi yang membawahi atau mengawasi atau kerjasama dengan semua penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau Komisi 3 sudah bergerak, sudah ikut campur tangan, harusnya ini menjadi lebih cepat. Tapi kok kelihatannya gitu ya, masih belum seperti yang kita harapkan. Bahkan ada suara-suara dari lawyernya Erin, namanya Erin yang sekarang ini, mengatakan bahwa kita adalah rakyat yang punya hak yang sama. Kalau memang Herawati didengar keterangannya di Komisi 3, kenapa mereka nggak dipanggil? Tapi kita nggak bisa jawab itu. Silakan mereka klaim aja, komplain ke DPR, kenapa mereka nggak diterima gitu. Yang saya mau soroti adalah terjadi di sini penghalang-halangan, artinya sekarang terungkap dan kita semua tahu bahwa ada seorang pembantu yang pernah diperiksa di luar si pelapor ya, namanya siapa tuh? Nur ya. Nur ini sudah memberikan keterangan juga di media bahwa pada waktu dia memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan, dia diajarin, ya, dia disuruh berbohong oleh lawyer yang sekarang, ya kan? Nah, ini kan sangat tidak etis di sini. Di situ pelanggaran hukumnya. Siapapun dia, apalagi dia sebagai ini kan advokatnya kan penegak hukum juga. Bagaimana seorang penegak hukum memberikan pengarahan kepada kliennya, ya, dalam arti si pembantu si Nur ini, untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai, ya kan, untuk supaya ini blur, mengatakan bahwa nggak terjadi ini itu. Ini kan
tidak kondusif namanya seperti ini. Ini yang kita sangat sesalkan. Jadi kalau dari segi kode etik, saya bisa pastikan si lawyer itu melanggar kode etik. Iya, dari segi pidana dia melakukan pelanggaran terhadap obstruction of justice, ya, itu melanggar pasal 221 KUHP. Itu yang pertama, ya, nanti bisa ditambahkan. Yang kedua yang saya mau sorotin, di sini terjadi penyekapan. Penyekapan di sini adalah pelanggaran juga terhadap pasal 450, 451 KUHP kita yang baru. Tetapi sekarang orang mengatakan sekap itu definisinya apa sih? Apakah mesti diambil dari suatu tempat, kemudian ditempatkan di satu tempat juga, nggak dikasih hak bicara, bahkan disiksa dan segala macam? Itu mungkin termasuk penyekapan yang berat. Tapi dalam arti tidak memberikan hak seseorang ART yang sudah nangis-nangis, sesudah dianya dipukulin pakai garang sapu dan lain sebagainya, dia minta keluar, tapi bisa ditahan sampai tengah malam. Sampai akhirnya polisi dari polsek setempat, ya, di Bintaro sana ikut turut campur tangan. Ini menurut saya mesti digarisbawahi. Maka kami mungkin nanti Senin atau Selasa akan terjun langsung ke Polres Jakarta Selatan, meminta kepada penyidik supaya pasal mengenai penyekapan ini juga dimasukin, ya, kan, ditambah di dalam laporan. Karena ini juga pertanggungjawabannya juga penyekapan berat, ya kan, artinya sampai mengakibatkan perampasan hak orang bisa 12 tahun, yang ringan bisa 5 tahun ke atas lebih, ya. Jadi ini enggak hal yang ece-ece, tapi hal yang serius. Cuman kenapa mengenai pasal penyekapan ini nggak dimasukkan? Maka kita concernnya di pasal penyekapan sama obstruction of justice. Saya pikir itu sementara dari saya. Mungkin mau ditambahkan sama yang lain, Pak Petrus, Pak Dwi, Pak Bahri Butum, silakan. Jadi ini teman-teman, yang kita ikutin di media itu kan ada seorang pengacara mengajari saksi berbohong. Ya. Kalau dalam KUHP itu bisa diproses dalam hal perintangan penyidikan. Itu ancamannya 4 tahun. Kalau sekarang misalnya tidak ada yang melaporkan pengacara itu, seharusnya polisi bisa bertindak sendiri, membuat laporan namanya model A untuk memproses pengacara ini, karena ini merintangi penegakan hukum. Dia mengajari pembantu untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam rangka tidak terungkap tindak pidana yang dilakukan oleh ibu itu. Ya toh? Ibu Iren itu. Jadi kalau Ibu Erin, jadi kalau pengacara sendiri berperan untuk membuat tidak terangnya perkara, ya, dia sendiri yang harus diproses, ya, namanya merintangi penyidikan, ya. Kalau di Tipikor itu di pasal 21, untuk umum yang tidak pidana umum itu di pasal 221 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dan kalau ada yang melaporkan, entah asisten yang diajari berbohong itu atau siapapun melaporkan kode etik, organisasinya harus segera bertindak, karena sekarang semua instansi mau bersih-bersih. Jadi saya kira perbuatan pengacara itu tidak dapat ditolerir dari segi kode etik, Jadi kita meminta supaya dia segera diproses, karena ini pelanggaran. Jadi orang awam akan berkesan bahwa pengacara ini suka berbohong, suka mengajari orang yang tidak benar. Ini kan hanya 1-2 orang yang berbuat seperti itu, masyarakat menggeneralisir. Nah, itu saja.